Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Oktaviani, saya mahasiswa STEBI Global Mulia angkatan 2023. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pendidikan akhlak yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Gufron Ramdhani MM. Jadi mari kita langsung ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak bukan sekedar perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan. Akan tetapi, akhlak adalah upaya menggabungkan diri dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan. Dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul dari diri kita tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perbedaan dalam etika, akhlak, dan moral. Dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruknya, menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam norma menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam adat istiadat. Lalu ada macam-macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud akhlak kepada Allah yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hamba Allah, yaitu makhluk ciptaannya kepada Sang Pencipta. Cara kita berakhlak terhadap Allah adalah dengan bersyukur, bertawakal, menjalankan perintahnya sebagai bentuk kepercayaan atas Allah yang Maha Esa. Yang kedua ada akhlak terhadap Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya sebagai kekasih Allah, sebagai pembimbing ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita berakhlak kepada Rasulullah adalah dengan meyakini keberadaannya, menjalankan perintahnya, dan mengikuti ajaran sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah akhlak terhadap kitabullah. Akhlak terhadap kitabullah termasuk rukun iman yang dimana kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita berakhlak terhadap kitabullah adalah dengan mengimani, membaca, mengamalkan isinya, dan menjaganya. Jika dengan kitab Allah yang ada sebelum Al-Quran, kita cukup mengimaninya dengan percaya akan keberadaannya. Yang keempat, akhlak terhadap orang tua dan guru. Akhlak terhadap orang tua dan guru adalah sebagai bentuk terima kasih atas asuhan serta didikannya selama kita hidup. Cara kita berakhlak terhadap orang tua dan guru adalah dengan menghormatinya, menghargai, dan mendoakan keselamatannya. Yang kelima adalah akhlak sesama manusia. Manusia dikelilingi oleh manusia lainnya. Islam dalam pemenuhan hak-hak pribadi tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Bentuk akhlak yang baik sesama manusia adalah bersifat husnuzon, tasamu yaitu bertoleransi, tawadu yaitu rendah hati, serta tawaun, kita harus tolong menolong sesama manusia. Yang keenam, akhlak terhadap tetangga. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana pasti akan berinteraksi dan membaur dengan orang lain, termasuk tetangga. Cara berakhlak terhadap tetangga adalah dengan bersikap adil, tidak memerangi, serta saling peduli. Selanjutnya yang ketujuh adalah akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Yang ke-8 adalah akhlak terhadap fakir dan miskin. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya membantu dan memperlakukan golongan ini. Setiap individu memiliki kewajiban untuk membantu dengan melakukan zakat, sedekah, dan infak. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada adat istiadat. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua ada lingkungan. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga ada pendidikan. Jika pendidikan dan pengajaran akhlak yang diberikan kepada anak itu baik, maka dapat menjadikan anak berperingai baik, demikian juga sebaliknya. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jabarkan adalah akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Akhlak didasari oleh keimanan, maka dari itu kita harus menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya, pamit undur.